Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia kebaikan serta rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami, yang kami sudah kecap setiap hari Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita masih terambil di dalam Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ke 40. Saya akan membaca dari ayat ke 31. Demikian firman Tuhan. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, maka pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeftah melawan Bani Amon di dalam peperangan di mana dia membawa seluruh perkara ini kepada Tuhan, dan di bacaan di dalam 29 sampai ke 40 ternyata Yeftah mengalami kemenangan melawan Bani Amon. Sehingga sebelum berperang Yeftah ini bernasar kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu janji atau nasar. Puji Tuhan. Dalam bahasa Indonesia nasar adalah janji, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yeftah berkata atau Yeftah bernasar kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yeftah tidak pernah berpikir bahwa dari ucapannya itu akan menjadi suatu malapetaka dalam kehidupannya, menjadikan kehancuran dalam kehidupannya. Karena setelah dia bernasar dan dia berperang melawan Bani Amon, orang-orang Israel yang dipimpinnya, kemenangan ada di pihaknya. Kemenangan ada di orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yeftah. Lalu di dalam ayat ke 34 dikatakan, ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata apa yang diucapkan oleh Yeftah terjadi. Demi dilihatnya, dia dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Ya, dikatakan dialah yang anaknya lah yang mencelakakan, padahal Yeftah sendiri bernasar tanpa dipikir panjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-31 yang terakhir dikatakan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Konotasinya sering ada dalam pikiran kita bahwa korban bakaran identik dengan api, sesuatu yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian lama kita diingatkan kembali bahwa janganlah engkau membunuh. Ya. Ada pendapat bahwa putri Yeftah ini tidak dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi korban bakaran, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi putri dari Yeftah ini adalah
dia memberikan diri menjadi nasir Allah, abdi Allah, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ke-37 dikatakan, putrinya mengatakan begini kepada Yefta, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Ya, mempergunakan waktu selama 2 bulan itu untuk merenungkan bahwa sebentar lagi dia akan menjadi nasir Allah, seperti Simpson itu, orang yang dipakai Allah. Nah, di sini kita melihat kadang-kadang Yefta juga, apa yang dialami Yefta kita juga pernah alami. Amin Bapak Ibu, kita pernah alami dan mungkin kita juga pernah melakukannya. Ya, doakan ya nanti kalau aku sudah sembuh, aku nanti rajin ke gereja. Doakan ya kalau nanti usahaku lancar, nanti aku ada pegawai, aku gak terlalu sibuk, aku akan ambil bagian melayani Tuhan. Kita sering mendengarkan itu. Ya besok aku mau ikut dalam kunjungan. Ya, atau kita pernah bernasar di hal-hal yang lain kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Berjanji. Janji itu harus ditepati. Seperti Yefta, karena dia sudah bernasar, apa yang keluar dari mulutnya dia harus lakukan itu. Dan anaknya bukan memberontak. Anaknya juga mengatakan, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Pada pagi hari ini kita belajar dari Yefta agar kita tidak mudah berjanji, agar kita tidak mudah bernasar, tapi kita tidak pernah tepati. Pengkhotbah 5 ayat yang keempat mengatakan begini Bapak Ibu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya, kamu gak usah deh janji-janji, tapi kamu gak tepati, omong kosong. Nah gitu bahasa kasarnya ya. Tetapi kalau kita bernasar, kita berjanji kepada siapapun, terlebih lagi kepada Tuhan, ya kita harus tepati. Ya, kita harus tepati. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan lagi untuk kita tidak mudah berjanji. Sebelum kita berpikir dengan baik, berpikir matang-matang apa yang akan kita nasarkan kepada Tuhan, apa yang akan kita janjikan kepada orang lain. Kita harus pikir matang-matang supaya kita bisa melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita juga melihat apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan menjadi nasar kita. Kita sudah genapi atau belum? Kalau belum, tentunya marilah kita melangkah untuk mengenapinya. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum juga puji Tuhan, karena yang belum juga akan melangkah melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita tidak mudah berjanji, untuk kita tidak mudah bernasar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak mudah bernasar kepada Engkau Tuhan. Apapun yang sudah kami nasarkan kepadamu Tuhan, tiliklah hati kami, kerinduan kami untuk menjadi pribadi dan hamba-Mu yang lebih baik lagi. Bantu kami Tuhan untuk mengenapi janji kami kepada Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kesanggupan kami dalam kami melakukan dan mengenapi janji kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap kuat, tetap bertahan dalam masa-masa apapun yang kita hadapi, karena Tuhan beserta dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.